Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, tak lupa juga para siswa dan siswi yang Ibu banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan upacara bendera dengan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita jalan kebenaran, kebaikan, dan ilmu pengetahuan, serta semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dari segi petugas upacara pada pagi hari ini cukup baik. Meskipun tadi kita saksikan bersama petugas pengibar bendera kurang sempurna dalam pelaksanaannya. Itulah pentingnya sebelum pelaksanaan upacara, petugas harus berlatih agar pelaksanaan upacara menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang pengendalian diri dan disiplin dalam diri sendiri. Pertama, dalam pengendalian diri, pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin hendaknya jangan hanya sebagai seremonial belaka, sebagai rutinitas yang kurang bermakna. Tapi, marilah kita setiap kegiatan upacara kita gunakan sebagai ajang untuk pengendalian diri kita, agar selama pelaksanaan upacara ini, kita bisa mengenal diri untuk bersikap sempurna. Dalam bahasa ilmiahnya, kita ini selalu berada dalam ruang dan waktu, berada dalam lingkungan. Kita ini bagian dari masyarakat pendidikan, berarti ada lingkungan sekolah. Coba misalnya, seperti mulai dari masuk pintu gerbang sekolah, hendaknya kalian sudah mulai bisa mengendalikan diri. Misalnya, bagaimana menghormati Bapak, Ibu Guru, dan karyawan. Bagaimana bisa tanpa rapi, tanpa ditegur oleh Bapak atau Ibu Guru. Contoh pengendalian diri yang lainnya, misalnya, setiap bel berbunyi untuk ganti pelajaran, hendaknya kalian jangan pada berkeliaran keluar kelas, kecuali kalau memang pada jam berikutnya harus pindah ke ruangan ke lab misalnya, atau pelajaran olahraga. Kemudian, kalau jam pelajaran terakhir telah usai, jika sudah tidak ada kepentingan di sekolah, hendaknya kalian segera pulang ke rumah masing-masing, karena orang tua kalian telah menunggu kalian di rumah. Jangan sampai diusir-usir karena tidak pulang, diteriaki oleh pengeras suara. Jangan nongkrong-nongkrong bergerombolan yang tidak berguna, yang hanya akan memancing suasana yang berbuat negatif. Jangan sampai kalau ada pihak yang mau mencoba mengajak tawuran. Selanjutnya, dalam lingkungan keluarga, tentu saja ada peraturan dalam keluarga. Ada orang tua, kakak, dan adik. Bagaimana bentuk pengendalian dirinya? Yang punya kakak harus menghormati kakaknya, yang punya adik harus menyayangi adiknya. Kalau ada PR misalnya, harus segera dikerjakan, jangan membiasakan diri untuk menunda-nunda. Bagaimanapun, kita harus menghormati kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Melalui ini, saya ingatkan bahwa kepada kedua orang tua, bentuk pengendalian diri kita adalah bahwa kita harus menghormatinya, menyayangi kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sakit hati pada kita gara-gara sikap atau perilaku kita. Jangan suka membentak. Pada dasarnya, setiap nasihat orang tua wajib yang kita dengarkan, kita ikuti, tapi ada satu nasihat atau ajaran orang tua yang tidak boleh kita ikuti, yaitu jika orang tua mengajak kita kepada syirikan. Untuk hal yang satu ini kita boleh menolaknya, tapi juga harus dengan bahasa yang santun, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Kita tetap harus menjalin hubungan yang baik kepada keduanya. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri dengan baik di mana kita berada, alangkah indahnya hidup ini. Maksudnya jika kita semua bisa mengendalikan diri dengan baik, alangkah indahnya hidup ini. Bagaikan planet-planet yang beredar pada lintasannya.
tidak ada benturan-benturan, selaras, serasi, dan seimbang. Dalam hidup ini memang banyak kendala-kendala, tapi hendaknya bisa menjadi kendali untuk memacu kita untuk meraih kesuksesan. Dan adapun cara berdisiplin. Contohnya seperti disiplin dimulai dari diri sendiri. Disiplin mulai dari diri sendiri atau dimulai dari diri sendiri. Disiplin adalah melaksanakan hak dan kewajiban tepat waktu dan tempatnya. Siswa yang disiplin selalu datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat atau tidak terlalu cepat. Siswa disiplin akan mematuhi peraturan-peraturan di sekolah. Disiplin adalah menuju keberhasilan. Disiplin harus dimulai dari diri sendiri dan dilaksanakannya sekarang juga. Kedisiplinan dapat dibentuk mulai dari yang pertama, bangun tidur sebelum subuh dan tidur jam 9 malam. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan tidur mulai dari jam 9 malam, ada kemungkinan besar kalian bisa bangun lebih awal, bisa bangun sebelum subuh. Dan hal tersebut juga bisa meminimalisir untuk tidak tidur di kelas misalnya, saat jam pelajaran. Yang kedua, sarapan sebelum ke sekolah, bawalah bekal air dan makanan dari rumah. Karena dengan kalian sarapan itu menambah energi bagi tubuh kalian agar tidak merasa lemas saat upacara atau melakukan kegiatan di pagi hari. Dan membawa makanan dan minum dari rumah itu bisa mengurangi jumlah sampah plastik, dan makanan yang kalian bawa itu jauh lebih sehat daripada jajan sembarangan. Tidak hanya kalian yang membawa makanan dari rumah, tetapi guru-guru di sini pun membawa dari rumah. Dan yang ketiga, buatlah jadwal kegiatan agar dapat lebih mudah mengatur waktu. Maksudnya untuk anak-anak sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan bahasa ngaret, kata ngaret. Kata ngaret ini muncul karena kita terlalu santai, terlalu asik, dan kita bingung apa yang kita lakukan selanjutnya. Dengan adanya jadwal kegiatan ini, kita tahu apa yang harus lakukan selanjutnya. Dengan seperti itu, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu dengan baik. Dan adapun yang keempat, tulislah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Poin ini berkaitan dengan poin yang sebelumnya, poin ketiga. Kalau di poin sebelumnya, kita menuliskan kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Di poin ini, kita catat apa saja yang sudah kita lakukan, terutama bagi yang mudah lupa. Agar kita tidak mengulang kegiatan tersebut berkali-kali karena lupa, maka dari itu lebih baik kita catat kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan tersebut. Dan adapun yang kelima, laksanakan evaluasi diri atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Maksudnya, evaluasi diri ini cukup penting untuk kita lakukan. Untuk apa? Agar kita bisa mengukur diri kita sejauh mana seberapa baik kita melakukan hal positif dari hari ke hari. Jika kita sudah merasa belum cukup baik melakukan apa yang sudah kita lakukan, maka tingkatkan lagi kualitas diri kita. Jika kita sudah merasa sudah cukup baik dan merasa sebuah aktivitas tersebut, maka pertahankanlah upaya agar kualitas diri terus meningkat. Apabila kualitas diri kita merasa turun, maka segera lakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas diri. Dan adapun yang terakhir, yang keenam, jadikan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai rutinitas sehari-hari. Maksudnya itu masih berkaitan dengan poin yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kualitas diri. Jadi, jika kegiatan positif terus kita lakukan setiap hari, maka percayalah, kualitas diri kita akan terus naik. Jadilah sebaik-baik manusia, dan jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Jika kita sudah merasa diri kita menjadi manusia baik, maka berbuat baiklah untuk manusia lain. Anak-anak yang ibu banggakan, disiplin merupakan kunci dari kesuksesan. Bila setiap orang bisa disiplin, maka masyarakatnya tertib, negaranya makmur, sejahtera. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang disiplin
dalam diri kita dulu aja kita terapkan. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.